Masuk ke opening operator. Jadi opening operator ini itu adalah untuk menghilangkan struktur yang tak diinginkan dalam citra, misalnya noise. Nah, ini adalah gabungan dari dua metode yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu adalah metode operasi erosi, kemudian dilanjutkan dengan operasi dilasi. Jadi, ini operasi opening terhadap mask B. Jadi dilakukan erosi dulu, kemudian dilakukan proses dilasi. Jadi proses erosi pada form atau bentuk objek X seperti ini, di mana ini seperti terlihat ini adalah satu kesatuan objek, tapi tujuan dari ini adalah memisahkan objek yang lain, yang bersatu gitu, dua objek yang berbeda tetapi bersatu karena noise atau karena pengambilan gambar yang kurang baik, seperti itu. Kemudian pada saat sudah dierosi, maka gambarnya akan menjadi seperti ini, menjadi kecil ya. Kemudian kita dilasi kembali dengan mask B, maka yang terjadi adalah daerah ini akan menjadi bertambah luas, dan daerah kecil yang sebelah sini juga akan bertambah luas, tetapi tidak membuat gambar tersebut menjadi seperti gambar originalnya, di mana akhirnya kita bisa menghilangkan noise-nya di sini, yaitu kita bisa lihat noise yang hilang ada titik di atas ini dan titik yang di bawah ini. Gitu. Jadi tujuannya adalah kalau misalnya ada gambar yang menyatu, padahal sebenarnya harusnya terpisah, maka kita bisa pakai operasi opening. Kemudian ada operasi closing atau closing operator, menggabungkan atau mengisi struktur dalam citra. Jadi ini biasanya itu satu citra, tapi pada saat pengambilan salah atau kurang cahaya atau tadi juga mungkin bisa saja noise, itu malah mereka seakan-akan bentuknya tidak utuh gitu, atau mungkin apa ya, bentuknya tidak utuh atau mungkin terpisah. Nah, di sini manfaatnya dari closing operator berarti kita ingin membuat mereka menjadi satu lagi. Atau daerah yang mereka tadinya terputus menjadi nyambung lagi. Jadi di sini seakan-akan ini adalah daerah yang terputus, padahal sebenarnya ini adalah daerah yang bagian dari objek X ini. Nah, kalau dalam closing operator berarti yang awal kita lakukan adalah kita lakukan dilasi dulu. Dilasi maka terekstensi semua daerah bersekitaran X ini jadi lebih besar dan lebih banyak, lebih luas dengan mask B. Kemudian kita lakukan erosi lagi, karena kalau luas segini berarti berlebihan, kita mau yang tidak perlu itu terkurang lagi, maka dierosi. Nah, bisa kita lihat, dapatkan bahwa objek yang tadi seakan-akan bentuknya ini adalah seperti terpotong, tetapi sekarang airnya bersatu lagi. Akhirnya menjadi satu, menjadi utuh lagi. Tujuan dari closing opening, atau menjadi tertutup lagi. Ini adalah pemanfaatan contoh operasi opening dan closing. Jadi kita punya bentuk objek A, seperti ini. Dilakukan proses erosi, seperti ini jadinya. Di sini dilihat bisa, titik-titik ini adalah titik-titik strail atau structuring elemen, atau bisa juga mask dibilang. Jadi pada saat pengoperasian masknya di sini, maka di sini akan hilang karena masknya. Daerah sini juga akan hilang karena masknya juga, di sini juga akan hilang karena operasi yang kita pakai itu adalah erosi. Kemudian pada saat operasi erosi kita sudah lakukan, kita lakukan proses opening. Di sini proses opening. Jadi proses opening dilakukan, maka bisa dilihat berubah menjadi agak besar. Kemudian kita melakukan proses dilasi lagi, maka yang tadi dua objeknya terpisah menjadi satu kembali. Setelah itu kita lakukan proses closing, maka bisa kita lihat kita dapat sebuah objek A dengan bentuk yang baru,
tetapi bentuknya agak lebih ramping gitu. Ada bagian yang tertutup seperti yang ini, yang tadinya di awal terbuka, sekarang dia tertutup lagi. Kemudian yang ini tetap dia terbuka, di sini juga tetap terbuka. Jadi tergantung masalah sih mau pakai mana, mau pakai kombinasi keduanya, opening dan closing, atau memakai salah satunya, atau mau pakai erosito atau bilasito. Di sini pemanfaatan operasi opening dan closing pada sidik jari. Jadi yang A-nya itu atau yang ini itu ada original yang memiliki noise. Jadi tujuannya adalah kita mau noise-nya itu hilang, tapi kita juga mau objek atau sidik jari yang ada di dalam citra tersebut ini jangan sampai hilang atau berubah bentuknya, berubah jauh. Maka yang pertama yang dilakukan itu adalah kita siapkan masknya atau structuring elemennya. Ukurannya apa? Ini ukurannya adalah 3x3. Kemudian kita lakukan proses erosi itu pada gambar C itu yang ini. Erosi berarti yang tadi tebal jadi tipis. Nah, dari sini yang tebal jadi tipis, kemudian semua noise warna putih itu pasti akan hilang karena di sini noise-nya itu ukurannya kecil. Jadi pada saat tererosi dengan straw atau mask berukuran 3x3, maka yang kecil itu semuanya dihilang, yang objek yang besar itu akan menipis gitu ya. Kemudian ada lagi kita operasikan dengan operasi opening. Jadi citra A ini kita lakukan operasi opening. Ini juga sama, terjadi noise-nya hilang semua, tetapi terjadi penebalan juga pada sidik jarinya. Tuh. Bagusnya adalah noise-nya hilang, sidik jarinya juga tetap bertahan, gitu ya. Jadi itu pemanfaatan opening dari gambar A ini. Kemudian dilasi of the opening. Itu adalah gambar E. Berarti opening itu yang ini. Hasil opening itu yang ini. Kemudian kita lakukan proses dilasi lagi, itu yang E, ini, terhadap gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat gambar sidik jarinya semakin terlihat, pecah-pecahnya semakin hilang, terus noise-nya otomatis juga sudah tidak ada. Kemudian gambar yang F, closing of the opening. Closing of the opening itu berarti hasil dari ini. Di closing lagi yang sudah tadi di opening di sini, gambar D. Kita bisa lihat noise-nya pasti sudah tidak ada juga. Gambar sidik jarinya tidak terlalu gendut. Ada beberapa bagian yang karena originalnya memang tidak gendut-gendut amat ya, gambar garis sidik jari kita gitu. Tetapi kalau bisa dilihat ini lebih mendekati realnya ketimbang yang gambar yang ini, yang E ini ya. Ini lebih mendekati realnya. Original image courtesy of National Institute of Standard and Technology. Jadi bisa dilihat perubahan pemanfaatan dilasi saja, pemanfaatan erosi saja akan berakibat seperti apa sih pada citra yang kita ingin olah. Kemudian ada proses hit or miss. Nah, di sini akan kita pakai 3 mask, yaitu mask B1 yang ini, kemudian ada mask B2, kemudian ada mask B. Ini adalah formula dari hit or miss, di mana operasi hit or miss itu ini adalah proses hit, dan ini ada proses miss. Irisan dari keduanya yang merupakan bagian dari
X dioperasikan terhadap mas B1, dan X komplement dioperasikan terhadap mas B2. Ini kita lihat contohnya, saya punya form original yang ini. Gambarnya itu adalah ini ya. Gambarnya itu adalah ini, kalau misalnya di garis di tepinya. Ini adalah citra X, citra dengan objek X di dalamnya. Kemudian ini ada X komplement. Berarti X komplement itu adalah semua yang bukan bagian dari objek X. Itu ada ini. Kalau misalnya sampai keluar, yep, ini adalah, jadi salah ini ya, dia harus adalah ini. Jadi ini dia tadi gambarnya seharusnya. Nah, ini kok gini, tapi ya kurang lebih dimengerti. Jadi daerah X itu adalah ini yang di Ibu arsir-arsir, sedangkan daerah X komplement itu yang ini, yang Ibu arsir-arsir. Nih. Jadi yang putih-putih ini adalah bukan. Nah, di sini kita akan operasikan objek X terhadap mask ini. Maka kalau dioperasikan dengan erosi, ini adalah erosi, maka dia akan semakin kecil ya. Berarti objeknya akan jadi kecil seperti ini. Kemudian kita mau X komplement yang ini. Kita operasikan dengan max B, itu max B yang ini. Maka kita dapatkan kalau erosi kurang lebih seharusnya dia menjadi lebih kecil. Tapi di sini disesuaikan juga dengan masnya. Masnya seperti apa? Maka perubahannya tidak selalu akan berubah kecil, tapi pasti akan berubah. Maka ini adalah bagian dari. Nah, sedangkan hasil penggabungan atau irisan dari kedua ini, irisan dari kedua ini, irisan gitu ya. Itu adalah ini. Sama saja kita melakukan proses hit or miss terhadap sebuah mass B. Seperti itu. Hasil irisan dari ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil irisannya itu hanya kena di sini saja. Maka dua ini adalah hasil irisan dari hasil perhitungan terhadap form atau objek X dan X komplement terhadap dua mask B1 dan B2. Kemudian tadi semoga sudah paham ya soal bagaimana pemrosesan hit or miss tadi. Nah, kemudian ada lagi contoh ini. Lagi contoh di sini kita punya sebuah citra dengan objek X. Objeknya berbeda. Kemudian ini adalah objek X komplement. Berarti yang bukan X ya. Yang di arsir-arsir ini berarti punyanya X komplement. Nah, kalau yang ini berarti punyanya X. Nah, setelah itu kita punya 3 mas. Itu adalah mas B dan mas B2, kemudian mas B. Itu sendiri. Gitu ya.
Nah, setelah kita dapatkan X dan X komplement sama kayak tadi, kita ingin melakukan proses erosi lagi terhadap form ini menggunakan B1, maka yang awalnya kalau dierosi pasti kecil lagi ya, maka wilayahnya menjadi semakin kecil. Kemudian kita punya X komplement, kita operasikan dengan ya mas B2, maka kita punya wilayahnya ini saja, gitu ya. Maka kalau dilihat, kita mau cari hasil irisan dari kedua perhitungan ini, maka didapatkan itu adalah apa? Yang ini adalah sama-sama bagian keduanya. Kemudian yang ini juga adalah bagian kedua-duanya, yang merupakan anggota dari terhadap operasi erosi terhadap objek X dan operasi erosi terhadap objek X komplement itu ada kedua titik ini, maka bisa kita lihat di sini hasil perhitungannya adalah menghasilkan dua titik ini. Seperti itu. Itu adalah hit or miss. Oke, kita lanjut lagi. Boundary extraction. Boundary extraction itu adalah kita melakukan proses di mana form X asli itu dikurangi dengan hasil X yang sudah, objek X yang sudah dierosi dengan mass B. Jadi kita lakukan operasi pertama dulu adalah kita siapkan ini dulu yang dalam kurung. Itu adalah ini. Kita sudah punya form X. Tinggal kita ingin lakukan proses erosi. Dengan mass yang kita punya adalah ini. Nah, pada saat kita sudah melakukan erosi, kita dapatkan hasilnya adalah objeknya ada tinggal dua ini. Kemudian kita lakukan pengurangan. Berarti semua hasil boundary extraction adalah semua objek X kecuali hasil dari erosi X terhadap B. Berarti kecuali ini dan kecuali ini. Maka kita dapatkan adalah nilai hasil boundary extraction itu adalah ini. Ini yang kuning-kuning saja ya. Yang kuning-kuning saja ini adalah nilai hasil dari ekstraksi boundary extraction. Sedangkan yang ini adalah bukan. Seperti itu. Ini tujuannya adalah bisa kita gunakan untuk mencari tepian dari sebuah gambar. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pemanfaatannya terhadap sebuah objek gambar manusia. Yang kiri adalah simple binary image, gambar binari dengan satu represent in white, yang satu dalam hitam, backgroundnya hitam, orangnya putih gitu. Result of using equation 9 with the structuring element. Jadi pemanfaatan dari boundary extraction itu adalah tepiannya ini kita bisa dapatkan. Jadi selain tepian, itu bukan anggota dari boundary extraction, maka hasil dari boundary extraction itu adalah garis putih ini saja. Dan dengan garis putih ini loh kita bisa dapat dengan gampang melakukan proses pencarian tepi. Nah, nanti mudahnya kita sudah bisa melakukan proses segmentasi. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya setelah materi ini selesai. Kemudian ada pengisian daerah. Jadi ini kita punya objek X. Dan kita punya titik P. Y0 itu sama dengan P, YK itu sama dengan YK kurang 1, X OR B. Diiris dengan X komplement, di mana K itu sama dengan 1, 2, sampai 3, dan seterusnya. Berhenti bila YK sama dengan YK kurang 1. Outputnya adalah YK itu digabung S. Nah, kita di sini punya mas B juga. Berarti kalau misalnya kita lihat fungsi ini, maka yang pertama kita lakukan adalah kita operasikan dulu yang dalam kurung. Baru kita operasikan dengan yang di luar kurung.
Nah, di sini kita punya form X atau objek X. Ini adalah objek X-nya, kemudian titik 1 ini adalah objek P-nya, titik P, itu adalah Y0. Kemudian yang tadi Ibu bilang adalah kita lakukan dulu prosesnya dalam kurung, berarti ini. Y0 kita XOR-kan dengan mas. Maka kalau di XOR berarti didilasi, berarti ditebalkan dengan max P, maka dia akan menjadi besar seperti ini. Yang ini menjadi seperti ini. Kemudian kita punya X komplement, dan kita punya Y1, itu adalah ini. Kita mau mengoperasikan Y1 dengan operasi dilasi terhadap dengan menggunakan mas P. Maka tadi yang ukurannya ini menjadi lebih besar seperti ini. Kemudian kita punya Y2, ukurannya adalah ini. Kita operasikan dengan, kita operasi dilasi dengan mas B lagi, maka ukurannya akan semakin besar lagi. Jadi kita ikuti rumusnya ya. Maka kita dapatkan Y3 itu sama dengan Y4. Ini adalah Y3. Y3 itu sama dengan Y2. Kita operasikan Y3 sama dengan Y2, maka kita dapat hasilnya itu adalah ini. Seperti itu. Jadi, ini ada contoh dari processing pengisian daerah. Contohnya pada sebuah gambar, ini adalah gambar angka 1 gitu ya. Kalau misalnya bisa dilihat dengan baik, ini adalah angka 1. Gitu ya. Angka 1, sedangkan ini adalah angka A komplement. Selain dari angka 1 tuh, di tengahnya juga bukan, ini juga bukan dari punyanya 1. Objek 1 tuh namanya objek A, sedangkan A komplementnya, sedangkan ini adalah filter atau mask atau strailnya. Kemudian A itu adalah set A shown shaded, B itu complement of A, ini, C itu adalah structuring element B, kemudian D itu adalah initial point inside the boundary, jadi initial point yang kita akan pakai di dalam boundary tadi ini. Sedangkan X1, X2, X1, X2, X6, X8, sampai X8 ini digabung dengan A, maka kita dapatkan hasil yang ini. Analysis of union. Jadi kita ingin melakukan proses pengisian. Jadi ini angka 1, tapi di tengahnya ini kosong. Gitu. Gimana caranya kita bisa isi? Nah, kita bisa memanfaatkan metode pengisian tadi. Gitu. Kita melakukannya bisa berkali-kali, sehingga kita dapatkan yang kita mau. Kemudian, contoh binary image, the white dot inside of the region is the starting point for the whole field algorithm. Jadi, kita mau melakukan pengisian terhadap objek ini, di mana titik-titik hitam ini adalah titik pusat yang akan menjadi starting point kita untuk mengisi gambar yang ada, gambar bulat-bulat ini. Nah, yang di tengah, itu result of that region.
Jadi ada yang sudah mulai melakukan pengisian, ini result terisi, ke result of filling all holes. Jadi kalau yang C ini ada semuanya diisi, semua yang memiliki starting point, semua objek yang bisa diisi akan diisi. Jadi semua dot-dot dalam bundaran ini hilang. Karena itu adalah salah satu starting point yang akan kita tutupi. Maka ini gambar lingkaran yang tadinya tidak utuh, akhirnya menjadi utuh. Kita bisa lakukan proses pengisian daerah tadi. Kemudian ada metode thinning, tadi yang Ibu bilang, atau penipisan, itu sampai bentuknya seperti tulang atau kerangka gitu ya. Ya kerangka-kerangka saja. Yang awalnya dia tebal menjadi sangat tipis. Yang awalnya dia gemuk menjadi sangat kurus gitu ya. Thinning algorithm itu ada memanfaatkan metode hit or miss dengan multiple mask. Jadi di sini dia memanfaatkan bisa ada 8 mask tergantung dengan kebutuhan tadi. Jadi multiple mask itu berarti tergantung dengan kebutuhan yang kalian mau pakai gimana sih. Jadi rumusnya adalah original form atau bentuk awalnya itu adalah X, X0. Sedangkan SK itu adalah hasil dari thinning tadi, di mana hasil dari proses thinning pertama kita mungkin olah dengan mas B1 sampai terakhir kita olah dengan mas B terakhir gitu. Nah, berhenti bila XK itu sama dengan SK kurang 1. Ini contohnya, jadi kita punya yang kita manfaatkan adalah 8 mas ini. Kemudian bentuk original dari objek A, kemudian objek A dioperasikan thinning terhadap mas 1, kemudian A1 ini lagi dioperasikan dengan mas B2, kemudian hasilnya lagi menjadi A3, A2 yang dioperasikan terhadap B3, mas B3, seterusnya sampai ini. Kemudian ada lagi di sini operasi A6, form yang A5 dioperasikan dengan B6, form yang kemudian untuk mencari A8 itu adalah form atau bentuk A6 dioperasikan dengan mas B7 dan B8. Kemudian yang selanjutnya bentuk atau objek A8,4 itu adalah A8 yang ini dithiningkan dengan mas B123. Jadi ini saja B123 4 ini adalah mas makanya dibilang A8,4. Kemudian A8,5 itu berarti yang ini kita operasikan dengan B5. Kemudian A8,6 yang A8,5 kita operasikan dengan B6. Kemudian A8 di-convert to M connectively. Maka didapatkan no more changes after this. The second of data structure itu sequence of element used for thinning. Ini yang ini ya. Struktur elemen yang dipakai. Kemudian B set A ini adalah bentuk objek A atau bisa juga disebut himpunan A. Ini hasil thinning di first element. Ini hasil thinning di elemen selanjutnya sampai hasil thinning yang terakhir itu adalah sampai I yang ini. Sampai akhirnya kita dapat hasil
thinning terakhir. Itu adalah ini. Nah, dibanding yang ini dengan yang ini, kita bisa lihat ini yang awalnya gendut sekali, jadi kurus, sangat kurus. Tapi setidaknya bentuknya tidak benar-benar hilang, konstruksi dasarnya atau rangka awalnya itu tetap ada. Kemudian ada geodesic dilation. Hasil dari citra marker F dengan B di mass intersection dengan citra mass K. Jadi kita punya illustration of geodesic dilation. Jadi kita punya satu objeknya hanya titik ini. Kemudian kita punya mass G yang ini. Atau yang objek titik ini namanya marker. Nah, kemudian kita punya di sini namanya mass B. Yang ini mass B. Ini mass atau strail ini ya. Kita operasikan terhadap marker F ini pakai operasi dilated atau dilasi, maka dia akan membesar sesuai dengan besarnya massnya ini, maka ukurannya jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan irisan terhadap hasil dilasi ini dengan mass ini, ya, dengan mass yang kita punya ini. Irisannya berarti yang merupakan anggota ini dan anggota ini juga. Nah, dari situ kita hanya dapat 3 daerah ini saja. Maka ini disebut adalah geodesic dilation. Ini ada contoh lain dari geodesic dilation. Jadi kita punya marker F dengan dasar objeknya bentuknya seperti ini. Kemudian kita punya mass B. Kemudian kita lakukan erosi, maka dia semakin kecil, tinggal daerah ini. Kemudian kita lakukan gabungan terhadap mass G. Gabungan berarti gimana sih? Kalau digabung berarti anggotanya juga ini, anggota ini juga digabung, maka bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah geodesic erosion. Kalau yang tadi geodesic dilation. Geodesic erosion itu berarti hanya irisannya saja, sedangkan geodesic erosion itu berarti hanya adalah gabungannya. Ini sesuai dengan operator yang dipakai. Operator apa sih? Kalau digabung berarti tambah besar, kalau diiris berarti tambah kecil. Nah, di sini kita sudah melihat pemanfaatannya terhadap citra langsung. Jadi citra original yang kiri itu ada grayscale X-ray image of size 448 x 425 pixel. 425 pixel. Kemudian B itu adalah erosion using flat disk SA with radius of 2 pixel. Ini kita lakukan erosi, yang gambar B erosi menggunakan strail dengan radius 2 pixel. Berarti kalau 2 pixel itu adalah kurang lebih 5 kali 5 kalau tidak salah. Kemudian yang C itu adalah dilation using, kalau yang di tengah itu adalah erosi, yang kanan itu ada dilasi dengan strail ukurannya sama juga. Kemudian ini adalah image of a head CT scan, gambar CT scan dari tengkorak atau kepala manusia. Yang kiri itu original, yang B itu yang ini. Yang ini ya, yang B. Itu ada hasil dari dilasi. Bisa dilihat yang sini tambah berisi-berisi ya. Yang putihnya berisi, yang hitamnya juga semakin berisi. Nih. Bisa dilihat yang ini semakin besar, ini semakin kecil. Semakin kecil hitamnya, tetapi putihnya semakin besar.
Di sini bisa dilihat semakin kecil hitamnya dan putihnya semakin melebar. Kemudian kita lakukan proses erosi, itu di gambar C. Berarti gambar yang putih itu akan semakin menipis, dengan gambar hitam semakin menebal. Ini hitam menebal, ini juga hitam semakin menebal. Kemudian gambar yang D itu morphological gradient, computed as the difference between B and C. Berarti ini adalah hasil dari pengurangan terhadap gambar B yang ini, gambar C. Nah, dengan ini kita dapatkan sebuah gambar baru gitu, dan biasanya lebih menggambarkan tepi-tepi dari gambar yang ada di gambar CT scan kepala ini. Nah, di sini kalau misalnya lihat, misalnya ini adalah sebuah objek. Kita bisa melakukan segmentasi terhadap objek ini. Kalau misalnya kita sudah sampai tahap di sini ya, kita juga bisa lakukan segmentasi terhadap objek ini. Mungkin ini adalah objek apa, misalnya sel kanker bisa saja, seperti itu. Tahapan yang sangat-sangat membantu dalam proses diagnosa penyakit yang bisa dilakukan berdasarkan gambar. Nah, kemudian ini ada gambar beras. Ini adalah gambar beras. Gambar kiri atas itu adalah original image. Ini adalah original image. Dia kabur-kabur. Kita ubah dulu dia menjadi image hitam putih. Pakai menggunakan thresholded image ini. Kemudian C itu image opening using strahl dengan radius 40 ini. Berarti dengan strahl ukuran 40 dikali 40. Tuh. Nah, lihat hampir objek aslinya itu hilang semua karena memang strahlnya itu sangat besar. Jadi kalau terlalu besar bisa-bisa malah objek aslinya hilang. Jadi pilihlah ukuran strahl yang memang sesuai dibutuhkan. Kalau objeknya kecil, maka coba yang kecil dulu sampai kalau misalnya terlalu kecil dibesarkan lagi strahlnya sampai dia pada ukuran optimal. Kemudian gambar yang D ini adalah top hat transformation menggunakan top hat. Kemudian yang gambar yang E itu menggunakan thresholded top hat image. Menggunakan operasi top hat juga dengan bantuan threshold. Nah, biasanya threshold ini juga berarti ada batasan yang ditentukan juga, tergantung. Nah, ini adalah gambar wood dowels. Dia gambar kayu, potongan kayu sepertinya. Kemudian gambar yang bagian ini original. Ini original. Kemudian yang ini ada hasil smoothing. Image-nya sudah di smooth. Tujuannya adalah untuk menghilangkan mungkin background yang banyak teksturnya ini. Kemudian bagian C, D, E, F ini itu adalah dilakukan operasi radi equal to 10, 20, 25, 20, 30 pixel respectively. Dilakukan operasi dengan 10 pixel, 20 pixel, 25, 30. Dan semakin besar ukurannya pasti semakin hilang bentuk dari objek originalnya. Kemudian ini ada textural segmentation. Gambar yang paling kiri atas itu adalah
objek A dengan 600 kali 600 image consisting of two type of blobs. Terdapat dua blob, dua bulatan, itu yang satu yang kecil, yang satu yang besar. Kemudian yang B itu adalah image dengan with small blob removed, berarti image yang blob kecil atau lingkaran kecil hilang itu adalah di image B. Sedangkan di image yang C, image with light patches between large blob removed by opening. Jadi semua antara-antara ini itu dihilangkan dengan menggunakan operasi opening sehingga warnanya semua menjadi abu-abu. Nah, dari sini kita bisa melakukan, berarti kita sudah bisa dapatkan batasan terhadap di mana sih blob yang besar dan blob yang kecil. Nah, yang terakhir, D itu original image with boundary between the two region in C. Jadi yang ini kita olah terhadap ini, akhirnya kita dapatkan image yang terpisah. Gitu ya. Ini. Nah, dapat hasil yang aslinya itu adalah yang ini, lebih rapi. Berarti kita bisa olah-olah apa dulu sih citra ini, sehingga kita dapatkan, batasnya ini, kemudian kita kembali lagi ke original image. Nah, nanti original image itu kita tempelkan hasil dari yang sudah kita dapatkan, misalnya garis pemisah seperti ini. Nah, nanti garis pemisah ini kita bisa manfaatkan untuk melakukan proses, misalnya apa, pemisahan gambar atau ekstraksi fitur atau lain sebagainya, terserah. Nah, ini contoh lain lagi dari original image size 1134 kali 1360 pixel. Ini gambar kayak kalkulator ya. Gambar A itu gambar original yang kiri atas, gambar B itu hasil opening, yang putihnya semua hilang, yang gambar C itu adalah hasil opening dari gambar A using the same line. Kalau yang B itu using horizontal line, 71 pixel long in the erosion. Kalau yang D ini adalah top hat, sedangkan yang E top hat terhadap yang itu tuh top hat juga, top hat by reconstruction, yang E itu ada top hat, yang F ini adalah opening by reconstruction, sedangkan yang G ini adalah delasi, berarti yang putih tambah gendut semua, delasi of F using horizontal line 21 pixel long. Jadi karena horizontal line-nya besar juga, maka extended-nya dilation-nya itu agak besar juga. Karena dia horizontal, maka lebih ke arah horizontal atau ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas. Kemudian gambar yang H itu minimum of D and G, jadi minimum dari hasil top hat dengan extension dan dilasi. Kemudian yang I itu adalah final reconstruction result. Jadi kita dapatkan adalah hasil akhir yang menggambarkan ini adalah simbol-simbol yang ada dalam kalkulator, dan kita sudah bisa melihat bahwa di sini tidak ada tampilan tombol sama sekali. Ini seperti ada sebuah gambar yang menuliskan operasi-operasi tetapi tidak ada tombol. Jadi dari original ke hasil rekonstruksi akhir itu yang didapatkan. Dengan melakukan rekonstruksi beberapa
metode. Tadi ada top hat, ada dilasi, ada erosi. Nah, ini buatlah program image processing menggunakan MATLAB. Jadi, bisa MATLAB, bisa Python, bisa bahasa pemrograman lain. Jadi, silakan dikerjakan 1, 2, 3. Ada 7 metode dalam morfologi citra yang harus kalian praktikkan di rumah dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.